Halo semuanya, balik lagi bersama saya Zawafini Fatia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang akses kontrol matrix. Nah, jadi di sini kan kita mempunyai 3 user. Yang pertama adalah Alim, kedua Liam, dan terakhir Mila. Jadi kita di sini akan membahas satu persatu, mulai dari pemahaman kasus, pembuatan tabel ACM-nya, lalu perubahan hak aksesnya. Nah, yang pertama itu adalah pemahaman kasus. Nah, jadi kan ada 3 user. Yang pertama Alim, Liam, lalu terakhir Mila. Nah, jadi selain ada user, ada juga 3 file. File yang pertama itu lat_alim.jar, lalu ada lat_liam.jar, dan terakhir ada lat_mila.jar. Nah, selain user dan file, kita juga memiliki aturan. Nah, aturan itu sebagai berikut. Yang pertama itu Alim memiliki file yaitu yang bernama lat_alim.jar. Nah, jadi di filenya Alim ini, Liam dan Mila itu hanya bisa membacanya atau read. Lalu kedua, Mila bisa read dan write pada filenya lat_liam.jar. Sedangkan Alim, dia hanya bisa membaca. Nah, file itu yang dimiliki oleh si Liam, guys. Lalu ketiga, di sini hanya Mila yang punya akses penuh, yaitu membaca dan write pada filenya lat_mila.jar. Dan user lain itu tidak punya akses apapun. Jadi di sini Mila itu hanya di filenya Mila itu dia adalah owner, guys, pemilik aksesnya. Sedangkan yang lain itu tidak bisa buat mengakses filenya Mila. Lalu di sini ini ada tabel akses kontrol matriks awalnya. Nah, dari informasi yang kita dapatkan, jadi kan ini entitasnya Alim, Liam, dan Mila. Nah, lat_alim.jar ini, Alim ini kan ownernya. Jadi di filenya Alim ini, Liam maupun Mila hanya bisa membaca. Lalu ada filenya Liam. Di filenya Liam ini, Alim hanya bisa membaca, sedangkan Mila bisa membaca maupun write atau tidak mengubah. Write itu mengubah, guys. Nah, sedangkan di filenya Mila bisa kita lihat di sini Alim maupun Liam ini tidak bisa melakukan apapun, mau membaca atau tidak mengubah, dia tidak bisa, guys. Jadi di sini hanya Mila yang mempunyai akses sepenuhnya. Jadi di tabel awal ini kita bisa memperlihatkan siapapun punya akses ke setiap file. Nah, untuk yang ketiga itu kan ada perubahan akses. Nah, di sini ada kondisi kedua, guys, kita tambah. Jika Mila memberi akses read pada filenya lat_mila.jar, sementara Alim menghapus akses read pada filenya untuk user Liam, jadi bagaimana akses kontrol matriksnya sekarang? Nah, jadi artinya itu kan, Mila ini menambahkan akses membaca untuk Liam maupun Alim pada filenya. Sedangkan Alim mencabut hak membaca milik Liam pada filenya. Nah, jadi kan di sini kita bisa melihat akses kontrol matriksnya setelah perubahan. Jadi hasilnya itu di filenya Alim itu hak membacanya Liam dihapus. Sedangkan di filenya Mila, Alim maupun Liam bisa membaca. Tapi hanya Mila yang tetap sebagai owner yang bisa mengubah ataupun membaca.
Nah, jadi kan kesimpulannya dari kasus ini kita belajar bahwa access control matrix digunakan untuk memetakan hubungan antara subjek dan objek dalam sebuah sistem keamanan. ACM sendiri membantu kita tahu siapa boleh melakukan apapun terhadap file tertentu. Lalu, ada perubahan hak akses yang bisa langsung digambarkan dengan mengupdate tabel ACM.